Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Fleonida Amanda di kelas fisika. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Pernahkah kita mengamati bahwa setiap saat di jalan raya kita melihat benda-benda yang bergerak? Kita dapat melihat mobil-mobil yang bergerak. Nah, pernahkah juga kita mengamati anak kecil yang bermain ayunan, kipas yang sedang memutar, dan juga kereta yang sedang berjalan? Nah, apakah hal tersebut dikatakan bergerak? Lalu apa sih yang dimaksud dengan gerak? Bila kita melihat sebuah bus yang berjalan, sementara kita berada di luar bus, maka bus tersebut dapat dikatakan bergerak. Bila kita berada di dalam bus tersebut, kita akan mengatakan bahwa bus tidak bergerak. Sedangkan benda-benda yang ada di luar bus itu, kita akan bilang bergerak. Gerak benda-benda di luar bus seperti tiang listrik dan kursi dinamakan gerak semu. Sedangkan sebenarnya terjadi adalah bus yang kita tumpangi bergerak mendekati atau menjauhi benda-benda tersebut. Jadi kapan benda dikatakan bergerak? Benda dikatakan bergerak bila kedudukannya terhadap titik acuan setiap saat selalu berubah. Dan sebaliknya. Ada banyak sekali jenis gerak. Di antaranya adalah gerak lurus. Nah, gerak lurus ini merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus. Gerak ini dapat dikatakan bergerak dengan kecepatan tetap ataupun bergerak dengan kecepatan yang berubah. Dalam pembahasan ini, kita akan memfokuskan pada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jika tidak mengalami perubahan kecepatan, maka grafik fungsi kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus beraturan dapat dikatakan seperti ini. Kemudian, kecepatan pada gerak lurus beraturan secara matematis dapat dihitung dengan menggunakan rumus V sama dengan S per T. Dengan V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Kemudian S merupakan perpindahan dalam satuan meter. Dan T adalah waktu tempuh. Kemudian ada gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya tetap. Artinya, benda mengalami perubahan kecepatan secara teratur atau percepatannya konstan. Adanya percepatan pada gerak lurus berubah beraturan adalah letak perbedaan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian, grafik hubungan antara kecepatan dan waktu pada gerak lurus berubah beraturan adalah seperti ini. Kemudian, adapun grafik hubungan antara percepatan terhadap waktu pada gerak lurus berubah beraturan adalah seperti ini. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat sebagai contoh buah kelapa yang jatuh. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan diperlambat, contohnya adalah sebuah bola yang dilempar lurus ke atas. Percepatan sebuah benda dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan Vt dikurang V0 dibagi dengan T. Dengan A adalah percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat. Vt adalah kecepatan akhir sebuah benda dalam satuan meter per sekon. V0 adalah kecepatan awal sebuah benda dalam satuan meter per sekon. Sedangkan T adalah selang waktu dalam satuan sekon. Jarak yang ditempuh oleh benda dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Dengan S adalah jarak yang ditempuh benda dalam satuan meter. V0 adalah kecepatan awal benda dalam satuan meter per sekon. Sedangkan A adalah percepatan benda dalam meter per sekon kuadrat. Dan T adalah waktu tempuh benda dalam satuan sekon. Kemudian, rumus-rumus tersebut dapat diaplikasikan dalam beberapa contoh. Sebagai contoh soal yang pertama,
Kecepatan awal sebuah mobil 10 meter per second. Kemudian percepatannya 2 meter per second kuadrat selama 5 detik. Berapakah jarak yang ditempuh mobil? Penyelesaiannya, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. S sama dengan 10 dikali 5 dikali setengah dikali 2 dikali 5 kuadrat. S sama dengan 50 ditambah setengah dikali 50. S sama dengan 50 ditambah 25. Sehingga S adalah 75 meter. Sekian video kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you next time.